Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Ismi Jenar Maisayu dengan NPM 0623016251 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya terhadap kepemimpinan. Menurut kalian, kepemimpinan yang paling monumental itu apa sih? Mungkin sebagian orang menjawab saat mereka memenangkan kompetisi besar atau memimpin organisasi yang raksasa. Namun bagi saya, kepemimpinan monumental itu lahir di sebuah lorong sekolah yang sempit, di tengah kepungan kardus makanan dan aroma keringat tim yang bekerja di bawah tekanan. Banyak orang yang mengira kepemimpinan adalah tentang menjadi orang yang terkuat di ruangan itu. Namun, pengalaman paling monumental dalam hidup saya justru terjadi di balik layar. Saat SMA, saya dipercaya menjadi koordinator konsumsi dalam sebuah acara peringatan Isra Mi'raj. Di sanalah saya belajar bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi soal memastikan sistem tetap hidup dan berjalan. Mungkin sebagian orang jabatan koordinator konsumsi terdengar sepele. Seringkali dianggap hanya urusan pesan antar makanan. Tapi bayangkan, jika ada 500 peserta dan 20 guru-guru dan staf lainnya, dan anggaran yang sangat terbatas, di hari pelaksanaan vendor catering datang terlambat karena hujan deras. Saat itu kepanikan mulai melanda tim saya tentunya. Di titik ini saya menyadari satu hal, bahwa jika bagian konsumsi gagal, suasana hati peserta akan buruk, konsentrasi pada pengajian akan hilang, dan acara sakral ini bisa dianggap gagal secara keseluruhan. Nah, dalam kepemimpinan saya belajar menerapkan berpikir secara sistem. Saya tidak melihat nasi kotak tersebut sebagai benda mati, melainkan sebagai variabel ekosistem di acara tersebut. Yang pertama, saya sadar bahwa keterlambatan saya akan berdampak pada durasi istirahat dan jadwal penceramah. Kami tidak menunggu catering datang semua. Saya membagi tim menjadi unit-unit kecil. Yang pertama, tim tetap di sekolah untuk menyiapkan jalur distribusi manual agar tidak terjadi antrean panjang. Dan yang satu timnya lagi berangkat bersama saya menembus hujan untuk menjemput makanan tersebut di titik yang bisa dijangkau vendor. Kemudian saya melakukan strategi komunikasi. Saya menemui koordinator acara untuk menyampaikan bahwa kami sedang menjemput makanan. Tolong perpanjang sesi tanya jawab atau tambahkan penampilan nasyid selama 15 menit sebagai penyangga waktu. Nah, saat makanan datang, kami mendahulukan jamaah guru-guru dan staf-staf sekolah tanpa menghentikan aliran siswa lainnya. Dalam acara tersebut, saya belajar bahwa adanya konsep manajemen, yaitu peristiwa versus sistem, atau yang disebut the iceberg model. Yang pertama yaitu gejala pada event tersebut, makanan habis sebelum semua jamaah dapat, atau sampah yang menumpuk di area acara tersebut. Yang kedua, pola atau pattern. Setiap tahun konsumsi selalu menjadi masalah yang paling banyak dikeluhkan dalam evaluasi. Yang ketiga, struktur sistem. Ternyata tim pendaftaran jamaah tidak memberikan data real time kepada tim konsumsi, atau alur pembagian makanan menumpuk di pintu keluar jamaah. Yang selanjutnya yaitu mental model. Adanya pemikiran, yang penting beli makanan banyak, pasti cukup tanpa menghitung efisiensi distribusi. Namun itu salah. Kita harus
sebagai pemimpin harus memetakan hubungan dengan bendahara, hubungan dengan divisi acara, hubungan dengan divisi kebersihan. Nah, hubungan dengan bendahara bukan sekedar meminta uang saja, tapi memahami arus kas agar pesanan catering tidak terlambat bayar atau kurang atau kelebihan. Nah, hubungan dengan divisi acara, durasi ceramah memengaruhi kapan makanan yang harus siap. Jika ceramah molor dan makanan bersantan sudah dibuka, makanan bisa basi, dan kebalikannya. Jika acara sudah selesai tetapi makanan belum siap dihidangkan, seperti tadi yang saya ceritakan, keterlambatan karena adanya hambatan. Nah, kita harus mempunyai hubungan dengan divisi acara untuk mengkonfirmasi. Nah, kemudian hubungan dengan divisi kebersihan, karena adanya kotak nasi tentunya pastinya akan menyebabkan penumpukan sampah, akan memengaruhi beban kerja tim kebersihan setelah acara. Kemudian pada poin lingkaran umpan balik atau feedback, poin pertama, penyeimbangan. Nah, jika terdapat antrean yang panjang, segera menambah titik distribusi agar kerumunan berkurang. Tidak terlalu lama menunggu antrean tersebut. Kemudian penguatan, yaitu pelayanan konsumsi yang ramah dan rapi membuat jamaah merasa dihargai, yang meningkatkan antusiasme mereka untuk hadir di acara organisasi berikutnya. Kepemimpinan adalah tentang memfasilitasi kebutuhan orang lain agar mereka bisa memberikan yang terbaik. Seorang pemimpin tidak boleh ikut tenggelam dalam emosi. Jika koordinator panik, seluruh anggota akan kehilangan arah. Kita harus melihat tujuan besar acara, namun tidak boleh abai pada detail-detail kecil misalkan tentang kebersihan tempat makan dan ketepatan waktu. Nah, untuk teman-teman semua, jangan pernah meremehkan tugas sekecil apapun yang diberikan kepada kalian. Menjadi koordinator konsumsi mengajarkan bahwa sebuah bangunan besar tidak akan berdiri tanpa baut-baut kecil yang kuat. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.